Shalom semua warga kerajaan, benarlah perkataan ini. Kalau kita mati dengan dia, bersama dia, kita akan bangkit, dihidupkan kembali bersama dia. Kalau kita tekun di dalam penderitaan yang kita alami karena nama Kristus, maka kita akan memerintah bersama dia. Tetapi yang ketiga ini, kalau kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Kita melihat kehidupan seorang yang biasanya besar mulut, cepat bicara, hati-hati cepat bicara banyak salahnya. Ketika Yesus mengatakan, aku akan dianiaya, dibunuh, tapi setelah bangkit aku menyusul kamu ke Galilea. Matius 26 ayat 33 Petrus mengatakan, semua ini tergoncang. Sorry ya, aku tidak bakal. Aku lain, aku lebih hebat. Yesus berkata, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kalau orang menepuk dada dan menganggap dirinya lebih daripada orang lain, dia sedang menaruh batu sandungan di depan dirinya sendiri. Apa jawab Petrus? Bukan bertobat. Sekalipun aku harus mati bersama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Akibatnya menular sama yang lain. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. The influence of a leader, hati-hati saudaraku. Dia jadi sombong, angkuh, terlalu percaya diri. Seharusnya dia berkata, help me God. Baru-baru pada waktu merayakan ulang tahun kami ke-45, beberapa saudara nggak tahu ya. Saya ini dan istri dapat anugerah oleh jemaat Rock Surabaya. Itu selalu dirayakan ulang tahun pernikahan. 25, 30, 35, 40, 45. Dan pada waktu itu ketika kita memberikan yaitu pernyataan komitmen, re-commitment. Istri saya mengucapkan sesuatu. Dia berkata, terima kasih selama ini engkau setia kepadaku. Tak kasih tahu, saya langsung angkat tangan. Help me God, tolonglah saya Tuhan. Karena selama ini kalau saya harus pergi sendiri. Kami ada satu kebiasaan yaitu saya pegang tangannya, kita berdoa dan berkata, semper fidelis, forever faithful. Tapi saya selalu berkata, help me God. Kalau orang membuat pernyataan di pengadilan, selalu berkata, so help me God. Kalau ada presiden Amerika dilantik, berkata, so help me God. Demikian juga saudaraku, jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Petrus berkata, lewat tanganku banyak orang sembuh. Aku dipakai Tuhan luar biasa. Dan aku lebih baik dari yang lain. Inilah jebakan daripada iblis. Seharusnya kita berkata, Tuhan tolong saya. Tuhan berkata, ayam itu lebih mengaku aku daripada engkau. Dan ketika ayam berkokok, saudaraku ya. Ketika ayam berkokok kira-kira dia berkata, Jesus is Lord. Yesus adalah Tuhan. Tapi Petrus berkata, aku tidak kenal dia. Bahkan dia sumpah aku tidak kenal dia. Dan ketika dia mendengar ayam berkokok, menangislah dia. Tapi Yesus tidak membuang dia. Yesus memulihkan keadaannya. Tapi namanya turun, bukan lagi Petrus, tapi Simon Bar-Yona. Simon nama asli, Yona atau Yunus nama bapaknya, artinya burung merpati. Burung merpati kan setia. Jangan lupa, kamu itu anaknya Yunus. Tetapi Yunus yang sejati maksudnya yang penuh dengan kemurahan, yang setia itu cuma Kristus. Karena saudaraku, aku memberikan kepadamu tanda Yunus, bukan? Ya, bahwa seperti Yunus dalam perut bumi, di perut ikan dan perut bumi, Yesus juga ada di dunia orang mati selama 3 hari. Tapi kemudian bangkit. Karena itu jangan ada yang menepuk dada, jangan ada yang merasa lebih dari yang lain. Mari kita berkata, Tuhan penuhi saya dengan Roh Kudus, supaya saya tetap setia kepadamu sampai akhir. God bless you all. Amin. Puji Tuhan, shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Mungkin saudara ada yang belum kenal saya, tapi saya yakin sebagian juga sudah kenal karena saya sebenarnya sudah pernah melayani tapi di online ya, waktu masa pandemi ya. Saya pernah melayani di lewat Zoom dan saya bersyukur kali ini saya baru benar-benar berdiri langsung dengan saudara, bertemu dengan saudara. Nah, saudara, nama saya Lili. Karena saya paling kecil, makanya diberi nama itu. Kalau dengar suara saya, saudara tahu bahwa suara saya mirip dengan seorang yang di sini, Ibu Indrawati, karena kami memang mirip ya, kami satu gen. Jadi suaranya pasti sama, pasti orang katakan
Kadang-kala orang mendengar, loh ini kok suaranya sama seperti Ibu Indrawati, ya memang sama saudara ya. Baik, pada saat ini saya ingin menyampaikan satu bagian dari firman Tuhan yang berbicara tentang long suffering. Nah, saudara, ketika melihat long suffering, saya memang sengaja mencari tahu apa sebenarnya arti, karena memang saya sebenarnya temanya tentang kesabaran. Nah, kesabaran ini dalam bahasa Inggris itu disebut dengan long suffering atau panjang sabar. Long suffering. Nah, oke, mari kita akan teruskan di sini. Nah, ada perbedaan. Ketika saya pertama mencari kata long suffering, saya tahu bahwa kata ini saya pernah dengar gitu, bahwa long suffering itu berbicara tentang kesabaran atau panjang sabar. Waktu saya mencari tahu memang benar nggak artinya benar, ternyata saya menemukan berbeda saudara. Long suffering ternyata berbicara tentang penderitaan yang panjang gitu. Loh, seingat saya enggak deh, seingat saya ini bicara tentang panjang sabar, kenapa kok jadinya salah? Kemudian saya mencari di Google Translate itu, saya gabungkan, oh ternyata benar. Ketika dua kata ini long suffering disambung, maka itu berbicara tentang panjang sabar. Seperti yang saya harapkan ya. Tapi ketika kata itu dipisah saudara, maka saudara cari di Google Translate akan menemukan penderitaan yang panjang. Wah, begitu saya menemukan ini menarik saudara. Ternyata permainan kata ini justru sedang menunjukkan, memberitahu kita arti yang sesungguhnya dari long suffering atau panjang sabar. Nah, jadi kalau dilihat, masih di situ ya, long suffering, kalau yang dipisah itu penderitaan yang panjang, sedangkan long suffering yang disambung itu berbicara tentang panjang sabar. Dan sebenarnya dua kata ini saling berkaitan. Panjang sabar atau long suffering yang disambung ini adalah satu action atau satu watak, satu sifat yang diperlukan untuk menghadapi long suffering, penderitaan yang panjang. Jadi kesabaran itu diperlukan ketika saudara menghadapi penderitaan yang panjang. Biasanya kalau penderitaannya cepat gitu, kita masih bertahan dengan iman kita ya. Kita masih bersuka cita, kita masih bisa damai. Tapi begitu kita dihadapkan dengan penderitaan yang terus menerus, masalah yang terus menerus, baru itu panjang sabar diperlukan. Nah, kesabaran atau panjang sabar ini sebenarnya adalah bicara tentang satu buah roh yang tertulis di dalam Galatia 5 ayat 22. Walaupun kita tidak baca semua, hafal ya, 9 buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Ya. Jadi kalau saudara perhatikan, manusia secara alamiah tidak mudah untuk menghasilkan kesabaran. Saudara mau membuktikan, silakan buktikan. Jangan gunakan kekuatan roh, saudara akan bisa sabar, bisa. Ada satu cerita saudara ya, seorang yang bertetangga, baik, tapi tetangga yang satunya ini reseh. Setiap kali dia suka untuk mempermainkan tetangganya di sebelah. Dia buang sampah, habis nyapu, sisa daunnya diseberangkan ke halaman sebelah. Kalau sekarang kan sudah ada pagar. Kalau dulu kan orang itu tidak ada pagar di rumahnya kan. Setiap sapu halaman tidak mau membuang sampah atau membakar, taruh di sebelah. Tetangganya yang baik hati ini mengatakan apa? Sabar. Besoknya ditaruh lagi di sebelah. Bilang apa lagi? Sabar. Yo wis memang harus sabar. Taruh lagi di sebelahnya, besoknya lagi sabar, sabar. Sebelahnya lagi berkali-kali sabar. Satu kali saudara ya, ini yang terjadi. Ketika dia mau buang air cucian,
pas tetangga sebelah lewat, dia siram itu dengan air cucian, dia siram ke muka tetangganya. Kapok loh ya, selama ini saya sabar, tapi kali ini sabar itu ada batasnya. Makanya saya katakan bahwa sabar itu tidak bisa diproduksi oleh hidup kita secara manusia. Sabar itu disebut sebagai buah roh. Kita baru hari Pentakosta ya. Saudara, ada satu bagian di dalam kitab Yeskiel yang menubuatkan hal ini. Roh Kudus sebenarnya sudah pernah dicurahkan di Perjanjian Lama. Tapi Roh Kudus tidak menetap. Roh Kudus itu pernah tinggal di hati Saul, tapi tidak menetap. Ya, ketika Saul jauh daripada Tuhan, Roh Kudus pergi daripadanya dan dia menjadi orang yang sangat jahat. Nah, saudara, tapi di dalam kitab Yeskiel dinubuatkan satu nubuat yang mengatakan, satu kali nanti aku akan mencurahkan air yang akan membasuh hatimu. Sehingga hatimu menjadi hati yang taat. Dan aku akan menuliskan hukum Taurat di loh-loh hatimu. Sehingga engkau akan dapat melakukan apapun yang aku perintahkan. Dan walaupun tidak ada hukum Taurat yang tertulis. Dan itu terjadi, saudara. Ketika Roh Kudus dicurahkan di dalam Perjanjian Baru, ada banyak perubahan terjadi. Buah roh dihasilkan. Pekerjaan Allah yang memberdayakan kita untuk menjadi orang-orang yang benar bisa mengasihi, penuh damai sejahtera, sabar, mengendalikan diri, baik, murah hati. Itu semua bisa terjadi ketika Roh Kudus memenuhi kita. Wah, luar biasa ya. Nah, dari arti katanya saudara, ketika saudara membaca di dalam Galatia 5:22, kata sabar itu berasal dari kata makrotumia. Kata makrotumia itu sebenarnya ada dua kata di dalamnya. Yaitu makro yang berbicara tentang panjang atau besar gitu ya. Sedangkan tumia berbicara tentang perangai atau watak atau sifat. Jadi ketika makrotumia ini disambung, maka ini berbicara tentang watak yang panjang atau sifat yang panjang. Makanya kalau saudara yang pewaris generasi yang lama, di Alkitab saudara, kesabaran itu disebut sebagai panjang sabar. Itu yang benar. Terjemahnya lebih dekat dengan arti kata aslinya yang berbicara tentang makrotumia. Panjang sabar. Apa artinya? Panjang sabar berbicara tentang, ini mengandung dua arti dari panjang sabar, saudara ya. Kalau orang yang panjang wataknya atau sepanjang sabar, dia adalah orang yang memiliki kesabaran, tapi ada unsur ketenangan di dalamnya. Jadi dia itu orang yang sabar, dia itu bisa tahan menghadapi sesuatu. Tapi dia tidak hanya tahan ya, tapi dia bukan orang yang reaktif. Orang yang tergesa-gesa. Orang yang gampang bereaksi, gampang emosional. Tidak, orang yang sabar adalah orang yang tenang. Nah, Nah, kalau saudara perhatikan di sini, ya, jadi di dalam kesabaran itu ada dua sisi. Sisi yang pertama itu berbicara tentang tidak tergesa-gesa atau tidak mudah panik. Dan sisi yang lain adalah tidak menyerah atau tidak putus asa. Jadi kalau seseorang dikatakan sabar adalah ketika dia menghadapi situasi tertentu gitu ya, atau menghadapi penderitaan atau masalah, dia tidak mudah cepat panik. Dia akan tenang. Dia akan memikirkan dulu. Tidak mudah bereaksi. Dia melihat nih ya, anaknya kecelakaan. Orang yang sabar, begitu tahu anaknya kecelakaan, panik memang betul ya, dalam hati kita panik. Tapi dia masih bisa tenang. Dan bahkan dia masih bisa katakan, Tuhan baik. Tuhan baik sepanjang hidup saya. Ya, orang yang seperti ini tuh Ayub gitu ya. Sudah melihat kan tokohnya Ayub. Dia mendengar kabar gitu ya. Anaknya kecelakaan, anaknya mati, semua usahanya bangkrut.
Tapi dia masih bisa mengatakan terpujilah Tuhan. Itu ketenangan itu adalah bagian dari kesabaran. Jadi tidak tergesa-gesa dan tidak panik. Tetapi ada orang yang mengatakan bahwa orang yang sabar itu adalah orang yang kemudian menyerah gitu ya. Ada orang yang mengatakan pasrah wes. Aku pasrah, apa kata Tuhan? Iki takdir. Ini kedaulatan Tuhan. Bukan begitu? Orang yang sabar ada unsur di dalamnya, dia bukan menyerah, saudara. Dia bukan putus asa dengan masalahnya. Dia tidak menjadi orang yang kemudian lemah karena masalahnya dan dia seperti mengatakan, ya wis terserah wis. Suka-sukamu Tuhan, wis suka-sukamu wis Tuhan, wis baba aku ngene. Ada orang yang mengatakan berserah, tapi sebenarnya hatinya itu putus asa. Bukan itu, saudara. Itu tidak menunjukkan kesabaran. Oke? Nah, sekarang kita akan melihat bahwa kesabaran itu berkaitan erat dengan penderitaan. Nah, orang yang sabar, latihannya adalah penderitaan, masalah. Kalau saudara dalam kondisi baik-baik saja, saudara tidak akan mengalami apa yang disebut dengan kesabaran. Makanya kesabaran itu selalu dikaitkan dengan penderitaan. Banyak orang berusaha meminimalkan penderitaan lewat pengetahuan. Begitu tahu ada COVID gitu ya, ada penyakit COVID, semua peneliti akan menyelidiki itu untuk mencari jalan keluar. Begitu ada waktu yang awal dulu ya, begitu ada penyakit kusta yang kalau zaman dulu itu dihindari kan. Tapi begitu pengetahuan bertambah, mencari tahu bagaimana cara menyembuhkan kusta dan berhasil. Manusia berusaha untuk mengurangi penderitaan baik dengan ilmu pengetahuan, dengan peralatan yang dikembangkan. Bahkan saudara, ada seminar-seminar yang diberikan, seminar keluarga untuk menghindari masalah yang terjadi, konflik-konflik yang terjadi di tengah rumah tangga. Supaya apa? Supaya mengurangi masalah, mengurangi konflik. Parenting, seminar parenting terkenal di mana-mana untuk mengurangi masalah dengan anak. Tapi yang dilalah ya saudara ya, masalah kok yang tidak berhenti. Penyakit ya tetap ada, penderitaan ya tetap ada. Orang diajar cara berkomunikasi, ilmu komunikasi jauh lebih berkembang sekarang daripada dulu. Tapi masih saja orang tidak bisa mengendalikan amarahnya. Masih tidak bisa mengendalikan apa yang namanya gosip. Namanya manusia. Kan saya tadi sudah ngomong. Bahwa sebenarnya di luar roh Allah, kita tidak bisa melakukan sesuatu yang baik. Nah saudara, tetapi apa kata Mazmur 119 ayat 71? Nah bagi saudara yang membaca Alkitab, mari kita akan membaca bersama-sama. Mari kita akan membaca bersama-sama apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang Mazmur 119 ayat 71. Ini satu ayat yang menarik yang harus kita ingat-ingat saudara. Mazmur 119 ayat 71 mengatakan, kita baca sama-sama yuk, baca Alkitab ya. 2, 3. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan. Jadikan ini ayat hafalan ya. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Wow, bagaimana bisa orang susah, orang mengalami masalah, orang kena penyakit, orang kehilangan harta benda, orang kehilangan semuanya. Kenapa masih dikatakan itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapanku. Saya beri gambarnya anjing gembala sama domba-domba. Ya di daerah utara kutub ya, itu terkenal kalau yang menggembalakan domba itu menggunakan anjing gembala. Wah saudara, kalau punya anjing begini saudara enggak perlu susah-susah gembalanya ya, tinggal duduk. Maka anjing itu yang menggonggong, dia akan menggonggong dan membuat domba-domba ini tetap dekat dengan gembala. Karena kalau begitu domba ini jauh, tidak dalam kerumunan, maka akan jadi mangsa binatang buas.
Maka untuk hal itu, maka si anjing ini menggonggong agar domba ini selalu dekat dan nurut dengan gembalanya. Penderitaan seperti anjing gembala, saudara. Dia akan menggonggong untuk saudara. Tapi sebenarnya itu tidak bermaksud buruk. Dia menakuti saudara. Memang kita takut. Kita sepertinya tidak bisa menghadapi masa depan dengan tegak. Tapi ternyata anjing gembala itu sedang menggembalakan kita. Mengarahkan kita untuk dekat kepada gembala yang agung. Bersyukurlah atas penderitaan yang saudara alami. Nah, ada satu cerita dari seorang santa yang menarik yang saya dapatkan ya. Santa Teresa dari Avila. Dia hidup abad ke-16, tahun 1515 sampai 1582. Santa Teresa dari Avila ini berasal dari Spanyol. Nah, ketika masih muda, dia terkena penyakit yang hampir mati pada waktu masih muda. Dia menjadi lumpuh dengan penyakit jantung yang parah. Selama 3 tahun dia lumpuh dan tidak bisa berjalan. Baru kemudian dia setelah 3 tahun itu dia mulai melatih, kan biasanya ada terapi untuk melatih merangkak. Kemudian dia mulai melatih dengan menggunakan gerakan kaki tangannya. Namun pada saat itu dia menuliskan kata-kata yang terkenal ya. Saya akan klikkan sini. Dia menuliskan kata-kata ini saudara. Dia memang suka menulis dalam bukunya dan tulisannya. Aku menyerah kepada kehendak Tuhan. Walaupun seandainya ia membiarkan aku dalam keadaan ini, seperti ini selamanya, ketika dia sakit. Aku menyerah kepada kehendak Tuhan, walaupun seandainya ia membiarkan aku dalam keadaan seperti ini selamanya. Dan kemudian setelah dia mulai dipulihkan dan dia bisa melayani, dia menuliskan surat terakhir. Kita tidak diceritakan bagaimana apakah dia penderitaannya berkelanjutan. Tapi kemudian dia menuliskan seperti ini. Seandainya aku dapat menerangkan dengan jelas kedamaian dan ketenangan yang didapatkan jiwaku. Segala sesuatu di dalam diriku terarah kepada kemuliaan Tuhan. Terkadang Tuhan membiarkan aku menderita tanpa penghiburan dalam batin. Tetapi kehendakku tidak pernah menyimpang dari kehendak Tuhan. Saudara, pernah saudara mengalami penderitaan? Saudara berdoa, tapi tidak ada damai sejahtera. Kadang-kadang ada yang mengatakan begini kan, sembahyang, Tuhan pasti memberikan ketenangan dan sukacita. Bagaimana bisa tenang? Saudara kan tidak mengalami penderitaan yang saya alami. Saudara enak ngomong seperti itu. Tetapi saudara, ketika kita tidak mendapatkan penghiburan dalam batin kita, ketika tidak ada jawaban sekalipun, maka saudara harus menjadi seorang seperti Santa Teresa yang mengatakan bahwa dia percaya, dia tahu bahwa kemuliaan Tuhan sedang dinyatakan. Kata kemuliaan Tuhan atau Shekinah di dalam Alkitab, itu kalau saudara belajar kitab Yohanes, kemuliaan di dalam Injil Yohanes, itu tidak hanya berbicara tentang mujizat dan tanda heran, tapi kemuliaan itu berbicara tentang Yesus yang digantung di kayu salib. Itu berbicara tentang salib, itu berbicara tentang penderitaan. Dan Santa Teresa ini mengalami itu. Dia mengalami penderitaan, tapi dia mengalami kemuliaan Tuhan. Sehingga dia bisa mengatakan, aku tidak bisa menceritakan betapa tenang di dalam batinku. Nah saudara, kesabaran itu memungkinkan seseorang untuk tetap tenang dan damai. Sekalipun dia menghadapi pencobaan, sekalipun dia menghadapi masalah. Karena sebenarnya kesabaran itu ada kaitannya dengan ketekunan. Ini kata yang lain di dalam Alkitab, tetapi ketekunan itu selalu dikaitkan dengan kesabaran. Walaupun dia berbeda kata, tetapi sebenarnya ketekunan ini sedang menunjuk kepada orang yang
tetap bertahan di dalam imannya sekalipun dia menghadapi pencobaan. Nah, di dalam Roma 5 ayat 3 dan 4 mengatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah berpegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudara lihat, kata kesabaran, ketekunan itu selalu dikaitkan dengan penderitaan. Kenapa? Karena kata pencobaan ya di dalam Alkitab itu ada yang menganggap itu seperti logam yang dibakar di dalam api. Ya, hasilnya adalah mencari kemurnian dari logam itu. Pencobaan juga sering disebutkan sebagai tekanan yang seperti orang yang sedang kalau dalam zaman dulu tuh gelindir. Kalau saudara ya untuk memisahkan gandum dengan dengan kulitnya, zaman dulu itu pakai kisaran itu ya, batu yang menekan, itu pencobaan. Tetapi saudara, ayat Alkitab itu mengatakan bahwa di dalam kesengsaraan itu justru menimbulkan ketekunan. Kata tekun itu berbicara dengan orang yang kuat memegang kepercayaannya kepada Tuhan. Usaha boleh bangkrut, pekerjaan boleh hilang, tapi dia tetap mempercayai Tuhan. Nah, orang yang tekun ini adalah orang yang sabar. Sebenarnya sabar itu adalah wujud dari ketekunan, saudara ya. Kalau ketekunan itu ada di dalam batin kita, maka kesabaran itu akan nampak dari luar. Orang yang tekun, yang percaya kepada Tuhan, maka dia akan menunjukkan kasih, dia akan menunjukkan reaksi yang tenang, dan dia akan menjadi orang yang baik. Saya mau menceritakan kisah tentang anak rohani saya yang baru ini datang ketika hari kenaikan Tuhan. Anak rohani saya ini, dia memang bukan dari Kristen. Dia memang dari agama yang lain. Dia percaya kepada Tuhan mulanya hanya karena sebuah pernikahan dengan orang Kristen. Tapi ketika menikah, waktu saya melayani dia, kan harus dibaptis, harus melayani. Waktu saya melayani dia jelas-jelas ngomong, "Ibu, maafkan saya ya, saya belum bisa menerima Yesusnya Ibu. Saya belum bisa menyebut itu sebagai Tuhan." Saya katakan, "Enggak apa-apa, tapi kan kamu harus menikah, jadi harus dibaptis." Oke lah. Tapi saya berharap kamu satu kali akan mengalaminya. Kalau kamu dalam kesulitan, coba sebut nama Yesus. Dan saya percaya Yesus akan hadir sebagai Tuhan dalam hidupmu. Dan benar saudara, dalam pengiringannya kepada Tuhan, dia bertemu dengan Tuhan. Khususnya ketika dia keguguran anaknya. Ketika dia keguguran anaknya, dia berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Saat itu, begitu selesai amin dari keguguran, saudara ya, saya langsung telepon dia dan tanya, "Gimana perasaanmu?" Dia katakan, "Ibu tenang saja, jangan khawatir. Saya tidak akan goyah. Justru dengan peristiwa ini, saya akan mengakui bahwa Yesus itu Tuhan dalam hidup saya." Dan dia menceritakan bagaimana dia melihat penglihatan di tengah dia sedang dibius. Nah, ini cerita yang terakhir saudara. Yang lalu dia pernah habis-habisan ditipu orang. Semua tabungannya habis. Tapi suaminya masih ada pekerjaan. Kemarin dia pada masa seperti ini kan banyak orang yang di PHK ya. Perusahaannya adalah perusahaan asing. Dia termasuk pimpinan. Dia sudah diberitahu, "Pak, 3 bulan lagi perusahaan akan memecat." Wah, dari segi manusiawi dia kecewa, saudara. Dia berusaha dengan baik bekerja. Justru orang yang menurut dia orang yang biasa saja, justru dia tetap bertahan, dia yang diberhentikan. Ketika dia menghadapi masalah itu, karena perusahaan ini kan bagus ya, sebelumnya sudah diberitahu, dia mulai menulis surat, menulis lamaran kemana-mana. Dan saudara,
menjelang di PHK, belum ada satupun perusahaan yang menerima dia. Waktu awal diberitahukan itu, anak saya ini dia tinggal di Jakarta, dia sudah ngomong, Bu, tolong bantu doa. Saya setiap hari berdoa, saudara. Setiap hari saya berdoa, Tuhan tolong. Ini orang yang baru bertobat. Tolong Tuhan, jangan sampai dia mengalami goncangan. Sampai akhirnya saudara, pekerjaan itu selesai. Anak saya telepon, Bu, saya sebenarnya sedang lemah iman saya. Kenapa? Karena ternyata belum dapat pekerjaan. Dan ini sudah berhenti. Padahal tanggungan masih harus ditambahkan, diteruskan. Tapi berapa waktu kemudian, bulan Mei, dia mendapatkan surat dan mengatakan, saudara diterima dan mulai bekerja per bulan Juni. Waktu dia datang, dia bercerita dan ini yang membuat saya pikir saudara orang Kristen yang lama harus belajar dengan orang Kristen yang baru. Dia mengatakan, Bu, peristiwa ini sungguh saya mau mengatakan, saya bersyukur, saya berterima kasih saya dan Kak Anton mengalami hal ini. Saya bersyukur karena Kak Anton dengan kesibukannya, dia tidak bisa punya waktu banyak dengan Tuhan. Tapi pada waktu dia di PHK, dia punya waktu kembali dengan Tuhan. Kami Bu, kembali kepada Tuhan. Anak-anak saya belajar tentang Tuhan melalui hal ini. Wow, saudara perhatikan bahwa kadangkala kita tidak bisa membaca penderitaan. Tetapi saudara, seperti ayat Alkitab ini katakan, Tuhan tidak pernah salah dengan hidup kita. Amin. Di dalam penderitaan selalu muncul ketekunan dan kesabaran. Hanya kita harus bereaksi. Maksudnya kita harus gampang, bukan bereaksi dengan kemarahan. Orang-orang yang tidak sabar adalah seorang yang high temper, pemarah, emosionalnya tinggi. Karena setiap kali ada masalah, dia selalu berpikir, siapa yang salah ini? Kamu? Tetapi orang yang sabar, dia bisa tenang dan memikirkan sebenarnya ini titiknya di mana persoalannya. Bayangkan saudara, orang yang seperti itu, dia akan dituntun kepada kesabaran yang luar biasa dan tidak cepat marah, bahkan menimbulkan kebijaksanaan. Amsal 14 ayat 29 mengatakan, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Itu jadi bisa terjadi, makanya ya kalau kita tahu ya orang sabar itu biasanya enggak marah. Tetapi kan ada orang yang sabar, tapi kemarahannya di dalam hati seperti contoh saya yang tadi. Yang satu kali bisa meledak. Tetapi orang sabar ini tidak. Kenapa? Karena dia memiliki ketekunan. Dia memegang. Dia percaya kalau toh orang lain memfitnah dia. Orang lain mengata-ngatai dia. Dia selalu mempercayai di dalam itu Tuhan turut bekerja untuk kebaikannya. Imannya kuat. Dan oleh sebab itu dia bisa menahan kemarahannya. Dan dikatakan orang yang menahan kemarahannya atau orang yang sabar pada akhirnya menimbulkan kebijaksanaan dan pengertian. Wah, bersyukur ya bahwa melalui kesabaran ada banyak sisi-sisi dari kehidupan kita yang diubahkan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Nah, ada satu lagi yang saya mau beritahukan kepada saudara-saudara mengenai hubungan antara kesabaran, mungkin bisa dibantu dari sana. Hubungan dengan kesabaran yaitu dengan pengampunan. Orang yang sabar ternyata dia akan lebih mudah untuk mengampuni. Kenapa saudara? Karena pada waktu dia sabar, ayat Alkitab katakan di dalam Kolose 3 ayat 12 dan 13, saya akan bacakan untuk saudara. Karena itu sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah kamu seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Waktu saudara perhatikan ayat ini menarik karena setelah kata sabar selalu dikaitkan dengan pengampunan. Apa hubungannya saudara?
Benar, orang yang sabar karena dia mempercayai Tuhan bahwa Tuhan turut bekerja dalam setiap penderitaan dan masalah dalam hidupnya. Maka dia tidak lagi menyalahkan orang lain. Dia akan mengampuni orang lain. Dia akan mengampuni situasi yang menyebabkan dia seperti itu. Dia juga tidak akan menyalahkan Tuhan atas apa yang pernah terjadi dalam kehidupannya. Saudara, ketika kesabaran itu bertumbuh di dalam hidup kita, Roh Kudus memproduksi kesabaran, maka kita menjadi orang yang bisa mengampuni pasangan kita. Saya tahu bahwa suami istri itu paling mudah tes ya. Ada buku-buku yang mengatakan, khususnya sekarang ini karena buku-buku tentang mengenali emosi diri itu mulai muncul kan, mulai booming sekarang ya. Di buku-buku itu mengatakan seperti ini, saudara. Masa lalu kita, kepahitan-kepahitan yang kita alami dengan orang tua kita, dengan situasi di masa kecil kita, masa kita anak-anak loh ya, itu tidak akan muncul ketika kita berinteraksi dengan orang-orang, dengan jemaat ya, yang baik-baik seperti ini, enggak muncul. Kalau toh kita berinteraksi dengan jemaat yang sangat menjengkelkan gitu ya, sesama saudara yang sangat menjengkelkan, tetap tidak muncul. Tapi begitu dengan pasangan kita, itu muncul. Kenapa? Karena ternyata saudara, emosional kita, luka-luka batin kita yang terdalam, ketika kita berdekatan dengan orang yang terdekat dengan kita, itu muncul. Itu justru terkuak. Karena kita menjadi berani apa adanya dengan pasangan kita. Berani apa adanya dengan anak kita atau dengan orang tua kita. Sehingga apa yang terjadi di masa lalu bisa muncul. Ketika dia perlakukan dengan tidak baik dengan ayahnya, itu muncul kepada pasangannya. Itu yang terjadi, saudara. Tetapi kesabaran menolong saudara untuk mempercayai bahwa istri atau suami saudara ini adalah pasangan yang diciptakan Tuhan untuk saudara seorang. Bukan untuk orang lain. Dia yang terbaik. Saya memahami suami saya terbaik itu membutuhkan waktu lebih dari 10 tahun. Sebelumnya saya selalu memikirkan, saya salah pilih, saya salah langkah. Tapi makanya saya katakan ini memang buah Roh Kudus. Ketika masalah-masalah terjadi dalam konflik-konflik, baik hubungan dengan suami ataupun dengan anak, bagi saudara yang anaknya mulai dewasa, wah siap-siap saudara. Konflik saudara, dulu waktu anak kecil saudara jengkel ya, anak ini kok ndableke kayak apa dikandani kok angel, masih lebih bersyukur daripada anak saudara sudah dewasa. Ketika anak dewasa lebih sulit, dia punya pikiran sendiri, dia punya ini, wah konflik lebih tinggi. Tetapi sekali lagi, Roh Kuduslah yang bisa memproduksi kesabaran, melatih ketekunan di dalam hidup kita. Dan akhirnya kita bisa mengatakan, anakku ini lebih baik daripada anak yang lain. Kalau dulu kita bandingkan, anak yang lain lebih baik daripada anakku, tidak. Anakku ini lebih baik. Suamiku lebih baik, istriku lebih baik. Why? Kenapa itu terjadi? Karena ini, saudara, kesabaran, ketekunan ketika kita menghadapi konflik-konflik, masalah-masalah, itu membentuk hidup kita dan menjadikan kita seorang yang mengampuni orang lain. Saya menutup dengan cerita, tadi saya tanya sama kakak saya, pernah dengar gak cerita tentang penulis lagu It Is Well With My Soul? Oh pernah katanya. Saya setiap kali baca cerita ini selalu saya diberkati saudara. Walaupun ini juga berkali-kali saya sampaikan di dalam khotbah. Ini adalah seorang yang bernama Horatio Spafford. Ya. Horatio Spafford. 1870 ini mulai latihan imannya yang pertama. Yaitu ketika dia kehilangan anaknya laki-laki yang umur 4 tahun. Jadi dia punya anak itu 5. 4 perempuan, 1 laki-laki. Anak yang terakhir itu meninggal karena demam. Zaman dulu demam enggak tahu penyebabnya, mati. 1
tahun kemudian terjadi kebakaran besar di Chicago. Semua usahanya di situ habis. Tetapi Horatio ini seorang yang kuat imannya. Walaupun dalam kondisi begitu dia masih bisa membantu pelayanan misi loh saudara. Dia masih mendukung pelayanan misionaris. Nah, untuk menghibur istrinya, 2 tahun kemudian dia melihat kondisi istrinya tuh setiap kali ingat anaknya sedih, setiap kali melihat kebakaran sedih. Dan dia menghibur istrinya dan katakan, oke, istriku sayang, sudahlah kamu klinong-klinong, walking, kia-kialah. Pergilah jalan-jalan ke Eropa, dari Amerika kan, pergilah ke Eropa bersama keempat anaknya perempuan. Dan sudah tahu yang pernah mendengar cerita ini. Kapal yang ditumpanginya bertabrakan dengan kapal besinya Inggris. Dan semua awak kapal hancur, kapalnya hancur dan mulai di tengah laut itu tenggelamlah. Penolong berusaha menolong ibu ini dan berusaha menolong. Anaknya sebenarnya pertama tertolong, tapi karena begitu ombak begitu kencang dan tidak bisa tertolong lagi. Dan akhirnya ketika sudah sampai di daratan yang terdekat, hanya istrinya yang selamat. 4 anaknya meninggal. Hitung saudara, semua anaknya meninggal seperti Ayub. Semua usahanya hancur seperti Ayub. Saya waktu membaca ini saya melihat Ayub di zaman modern. Nah, kemudian Horatio ini ketika dia menghadapi itu, istrinya menulis telegram dan mengatakan, "Save alone. What shall I do?" Apa yang saya bisa lakukan? Istrinya terpuruk, saudara. Bayangkan, maunya itu menghibur, tapi dia kehilangan segala sesuatu. Horatio kemudian menyusul istrinya. Pada saat itu dia mencari kapal dan menyusul istrinya. Di tengah laut nakoda itu mengatakan, disinilah terjadi kecelakaan. Dan pada waktu di tengah kecelakaan itu dia pergi ke dek dan dia melihat di laut itu. Dia membayangkan 4 anaknya tenggelam. Dia membayangkan istrinya yang depresi. Tetapi dia mengarang satu lirik lagu. Ya, seperti itu. Saat damai sejahtera seperti sungai mendatangiku. Saat kesedihan seperti laut bergelombang yang menggulung. Apapun bagianku, engkau telah mengajarkanku untuk berkata, "It is well with my soul." Tenanglah, tenanglah jiwaku. Kalau dalam kidung kesukaan katakan, nyamanlah jiwaku, nyamanlah, nyamanlah jiwaku. It is well with my soul. It is well with my soul. Saudara mengalami masa sulit dalam hidup saudara sekarang. Tuhan tidak pernah salah. Mungkin bagi kita itu kesalahan, itu kecelakaan. Tapi Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah bersalah memilih pasangan saudara. Tuhan tidak pernah bersalah memiliki orang tua seperti itu. Tuhan tidak pernah bersalah dengan pekerjaan kita. Tuhan tidak pernah bersalah ketika kita kehilangan segala sesuatu. Tuhan tidak pernah bersalah. Tuhan tidak pernah salah. Tinggal kita menguatkan ketekunan kita dengan memegang dan tetap tenang dan tidak putus asa.